Sandra, Aku tidak tahu harus bagaimana. kita hadapi ini bersama. Aku janji. Apa sih yang sebenarnya kamu kerjakan? Aku sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sedikit lagi, percaya sama aku. Aku capek, Andri. Aku kira aku menikahi pria miskin tanpa masa depan. Aku kerja banting tulang, dihina keluarga, diremehkan tetangga. Tapi suatu hari 10 mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan kami. Dan pria yang selama ini kupanggil suami pengangguran, ternyata adalah CEO Sultan yang sengaja menyamar. Aku benar-benar syok. Aku doain semoga yang subscribe channel ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan bebas dari hutang. Biar sukses kayak aku. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga, tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Sandra. Aku lahir dari keluarga sederhana. Tapi orang tuaku selalu mengajarkanku satu hal. Harga diri lebih penting dari harta. Mungkin karena itu, ketika aku memutuskan menikah dengan Andri, aku tidak pernah benar-benar peduli soal uang. Aku mengenalnya dari sebuah acara komunitas kecil. Penampilannya biasa saja, kemeja polos, sepatu sederhana, dan motor tua yang sering mogok. Tapi cara bicaranya tenang, tatapannya dalam. Ia tidak banyak janji, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus. Saat Andri melamarku, keluargaku langsung menolak. "Kamu yakin mau sama dia?" tanya ibuku dengan nada khawatir. "Kerjanya saja nggak jelas," sindir kakakku tanpa menatapku. Andri memang tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya bilang sedang membangun sesuatu dan butuh waktu. Tapi tidak pernah sekalipun ia meminta uang dariku saat itu. Justru dia sering membelikanku makanan kecil dari uang seadanya. Namun keputusan tetap keputusan. Aku memilih Andri. Hari pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi megah. Hanya akad di rumah, kursi plastik, dan makanan seadanya. Bahkan beberapa saudara datang dengan wajah penuh keraguan. Aku masih ingat bisik-bisik mereka. "Sayang banget Sandra, cantik tapi salah pilih. Paling juga setahun sudah cerai." Aku mendengarnya, hatiku perih. Tapi Andri menggenggam tanganku erat saat itu. Hangat, meyakinkan. "Aku mungkin belum punya apa-apa sekarang, tapi aku janji kamu gak akan menyesal." Aku tersenyum, walau jauh di dalam hati ada sedikit rasa takut. Bukan takut miskin, tapi takut kalau semua orang benar. Namun hari itu, di bawah langit sore yang sederhana dan tanpa kemewahan, aku resmi menjadi istri Andri. Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Setelah menikah, aku dan Andri tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit pinggiran kota. Dindingnya tipis, atapnya bocor saat hujan deras, dan lantainya masih semen kasar yang terasa dingin di kaki. Tapi, saat pertama kali masuk ke sana sebagai suami istri, aku tetap mencoba tersenyum. Setidaknya, itu rumah kami. Hari-hariku berubah total. Aku bangun pukul 5 pagi, menanak nasi dengan rice cooker lama pemberian ibu, lalu menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat kerja. Aku diterima sebagai kasir di sebuah supermarket. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kontrakan dan kebutuhan dasar. Andri, ia sering berkata sedang mencari peluang dan menyusun rencana besar. Kadang ia pergi pagi, kadang lebih sering di rumah dengan laptopnya. Aku tidak benar-benar tahu apa yang ia kerjakan. Awalnya aku percaya sepenuhnya, tapi seiring waktu, kelelahan mulai menggerogoti keyakinanku. Setiap akhir bulan, aku menghitung uang dengan napas tertahan. Bayar kontrakan, bayar listrik, bayar air, belanja kebutuhan dapur. Seringkali uangnya pas-pasan. Bahkan pernah kami hanya makan telur dan mie instan selama 3 hari berturut-turut. Yang paling berat bukanlah kekurangannya, tapi tatapan orang-orang. Tetangga sering berbisik saat aku pulang kerja. "Itu suaminya kok jarang kerja ya? Istrinya kasihan banget." Aku pura-pura tidak dengar,
Tapi setiap bisikan itu seperti jarum kecil yang menusuk harga diriku. Suatu malam saat hujan deras dan air mulai menetes dari atap, aku duduk di sudut ruangan sambil menangis pelan. Tubuhku lelah, kakiku pegal setelah berdiri seharian. Aku ingin mengeluh, ingin marah, ingin bertanya pada Andri, sampai kapan begini? Tapi saat aku menoleh, ia sedang memperbaiki ember yang retak agar bisa menampung air hujan. Wajahnya tetap tenang, tanpa keluhan. "Aku tahu kamu capek," katanya lembut tanpa menatapku. "Sedikit lagi, percaya sama aku." Kata-kata itu sederhana, tidak menjanjikan mobil mewah, tidak menjanjikan rumah besar, hanya sedikit lagi. Dan entah kenapa, meski hatiku lelah, aku tetap memilih bertahan. Karena di balik semua kekurangan itu, ada sesuatu dalam diri Andri yang tidak pernah terlihat miskin. Caranya memperlakukanku dengan hormat, caranya selalu memastikan aku makan duluan, caranya menggenggam tanganku setiap malam seolah aku adalah harta paling berharga. Aku belum tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ujian terberat dalam hidup miskin bukanlah soal uang, tapi soal harga diri. Hari itu aku dan Andri menghadiri acara ulang tahun sepupuku di rumah tanteku. Rumahnya besar, 2 lantai, dengan halaman luas dan mobil-mobil mahal terparkir rapi di depan. Sejak turun dari motor tua Andri, aku sudah merasakan tatapan-tatapan merendahkan. Beberapa sepupu berbisik pelan tapi cukup keras untuk kudengar. "Itu suaminya Sandra ya? Katanya nggak kerja tetap. Sayang banget sih." Aku menelan ludah dan mencoba tersenyum. Andri terlihat santai seperti biasa. Bahkan ia membantu memarkir motor dengan rapi tanpa terlihat canggung sedikit pun. Masalahnya dimulai saat sesi kumpul keluarga di ruang tengah. Salah satu omku yang dikenal paling belak-belakan tiba-tiba bertanya dengan nada setengah bercanda. "Jadi Andri sekarang kerja apa? Atau masih cari-cari jati diri?" Beberapa orang tertawa kecil. Aku merasakan pipiku panas. Andri tersenyum sopan. "Saya sedang membangun sesuatu, Ong. Masih proses." Jawaban itu justru membuat suasana makin ramai. "Proses mulu, nanti keburu tua loh Sandra nungguinnya. Laki-laki itu harus mapan dulu baru nikah." Tawanya makin keras, tidak ada yang mencoba menghentikan. Aku menunduk, tanganku gemetar menahan malu. Rasanya ingin berdiri dan pergi saat itu juga. Tapi Andri tetap duduk tenang di sampingku. Tidak membantah, tidak marah, tidak menunjukkan sesuatu dengan emosi. Justru itu yang membuatku makin kesal. Kenapa dia diam saja? Kenapa dia tidak menunjukkan sesuatu? Kenapa aku yang harus menanggung rasa malu ini? Saat hendak pulang, salah satu sepupuku mendekat dan berbisik. "Kalau capek, kamu tahu kan, kamu bisa cari yang lebih baik." Kalimat itu seperti tamparan keras. Di perjalanan pulang, aku tidak banyak bicara. Motor tua itu melaju pelan menembus angin malam. Aku memeluk Andri tapi hatiku penuh kekacauan. Sesampainya di rumah, akhirnya aku tidak tahan. "Kamu nggak capek dihina terus?" tanyaku dengan suara bergetar. Andri menatapku lama. Matanya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja direndahkan di depan banyak orang. "Orang cuma melihat apa yang terlihat, Sandra," katanya pelan. "Suatu hari nanti mereka akan malu dengan sendirinya." Aku tidak tahu dari mana ia mendapatkan keyakinan sebesar itu. Yang ku tahu malam itu, harga diriku terasa diinjak-injak. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai bertanya dalam hati, apa aku salah memilih? Sejak kejadian di rumah tante, hatiku tidak lagi setenang dulu. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, memasak seadanya, berangkat kerja, berdiri berjam-jam di balik meja kasir sambil memaksakan senyum pada pelanggan. Tapi di dalam, pikiranku terus berputar. Ucapan-ucapan itu terngiang tanpa henti. Laki-laki harus mapan dulu baru nikah. Capek nggak sih hidup begini? Semakin lama aku mulai lelah bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Setiap melihat teman-teman kerjaku dijemput suami mereka dengan mobil, hatiku terasa perih. Bukan karena iri pada mobilnya, tapi karena rasa aman yang terlihat jelas di wajah mereka. Sementara aku, naik ojek online kalau Andri sedang tidak bisa menjemput dengan motor tuanya. Suatu malam setelah pulang kerja lebih larut dari biasanya, aku melihat Andri duduk di ruang depan dengan laptop terbuka. Wajahnya serius, alisnya sedikit berkerut, jemarinya bergerak cepat di atas keyboard.
Apa sih yang sebenarnya kamu kerjakan? Tanyaku akhirnya, tak mampu lagi menyimpan semuanya. Ia menatapku, lalu menutup laptopnya perlahan. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang besar, jawabnya tenang. Ucapan itu lagi, sesuatu yang besar. Sedikit lagi, percaya sama aku. Aku terduduk lemas di kursi kayu kecil kami. Aku capek, Andri. Suaraku melemah. Aku bukan minta kaya, aku cuma mau hidup tenang, tanpa dihina, tanpa dipandang rendah. Untuk pertama kalinya, air mataku jatuh di depannya. Andri mendekat, ia berlutut di hadapanku, menggenggam kedua tanganku yang dingin. Aku tahu kamu capek, aku lihat semuanya. Setiap kamu pura-pura kuat, setiap kamu tersenyum padahal hatimu sakit, katanya pelan. Tatapannya dalam, tidak goyah, tidak defensif. Kalau kamu mau pergi sekarang, aku nggak akan menahanmu. Tapi kalau kamu mau bertahan sedikit lagi, aku janji, kamu nggak akan menyesal seumur hidupmu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Di satu sisi, logikaku berteriak agar aku realistis. Di sisi lain, hatiku masih percaya pada pria di hadapanku. Malam itu kami duduk dalam diam cukup lama. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan menemani. Aku sadar, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi soal bertahan di saat semuanya terasa berat. Dan malam itu, aku memilih untuk tetap bertahan, tanpa tahu bahwa kesabaranku sedang diuji hingga batas terakhirnya. Pagi itu terasa berbeda. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak membuka mata, ada perasaan aneh di dadaku. Andri sudah bangun lebih dulu. Biasanya ia antai, tapi pagi itu ia berpakaian lebih rapi dari biasanya. Kemeja putih bersih yang jarang ia pakai. Rambutnya tersisir rapi. "Mau kemana?" tanyaku heran. "Keluar sebentar," jawabnya singkat, tapi dengan senyum yang sulit kuartikan. Aku mengangguk tanpa curiga dan bersiap berangkat kerja. Namun baru saja aku selesai mengunci pintu kontrakanku, tiba-tiba suara mesin mobil terdengar memasuki gang sempit tempat kami tinggal. Satu mobil hitam mewah masuk. Lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Aku terpaku. Mobil-mobil itu terlalu mewah untuk masuk ke gang kecil ini. Mengkilap, berjajar rapi. Totalnya hampir 10. Tetangga-tetanggaku langsung keluar rumah. Anak-anak kecil berhenti bermain. Semua mata tertuju ke arah deretan kendaraan itu. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria berjas hitam turun dengan langkah tegas. Disusul beberapa pria lain dengan pakaian formal yang terlihat mahal. Mereka berdiri berjajar, tepat di depan kontrakanku. Jantungku mulai berdegup kencang. "Ada apa ini?" bisik salah satu tetangga. Aku berdiri kaku di depan pintu. Lalu, kulihat Andri keluar dari dalam rumah dengan langkah tenang. Dan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya terpancar dari dirinya. Wibawa. Pria berjas itu berjalan mendekat, lalu membungkuk hormat. "Selamat pagi Tuan Andri, rapat direksi sudah menunggu. Semua sudah siap sesuai instruksi Anda." Aku merasa dunia berhenti. "Tuan Andri?" Tetangga-tetanggaku terdiam. Tidak ada lagi bisikan meremehkan, hanya keheningan penuh kebingungan. Aku menatap suamiku, pria yang selama ini kuanggap pengangguran, pria yang naik motor tua, pria yang dihina keluargaku. Andri menoleh kepadaku. Tatapannya lembut, tapi kali ini penuh tegasan. "Maaf membuatmu menunggu selama ini, Sandra." Tanganku mulai gemetar. Apa maksud semua ini? Suaraku hampir tak keluar. Salah satu pria berjas membuka pintu mobil bagian tengah. Di dalamnya terlihat interior kulit mewah dan layar besar menyala dengan grafik-grafik perusahaan. "Perusahaan membutuhkan keputusan Anda hari ini, Tuan." "Perusahaan?" Nafasku terasa berat. Otakku mencoba mencerna semuanya sekaligus. Tetangga yang dulu berbisik kini saling pandang. Beberapa terlihat syok, bahkan ibu-ibu yang sering menggunjingku kini hanya bisa terngangah. Andri melangkah mendekat kepadaku, di tengah tatapan puluhan mata. "Sudah waktunya kamu tahu semuanya, Sandra." Dan di saat itulah, hidupku yang sederhana, yang penuh hinaan dan perjuangan, berubah dalam satu pagi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku masih berdiri kaku di depan kontrakan ketika Andri membuka pintu mobil mewah itu dan memintaku masuk. "Ayo ikut aku," katanya lembut. Langkahku terasa berat. Semua mata tetangga tertuju padaku. Tatapan yang dulu penuh iba dan hinaan, kini berubah jadi kebingungan dan rasa ingin tahu. Begitu pintu mobil tertutup, dunia luar seolah menghilang. Interiornya sunyi,
beraroma wangi mahal yang sangat kontras dengan kehidupan kami yang sederhana. Aku menatap Andri. Sekarang kamu jelaskan semuanya. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi serius yang berbeda dari biasanya. Aku bukan pengangguran, Sandra, katanya pelan. Aku adalah pemilik sekaligus CEO perusahaan keluarga. Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Aku tertawa kecil, refleks. Ini bercanda kan? Andri menggelan. Ia mengambil tablet dari dashboard dan menunjukkan layar berisi foto dirinya dalam jas formal berdiri di depan gedung pencakar langit dengan logo perusahaan besar di belakangnya. Itu dia, wajah yang sama, tapi dengan aura yang sangat berbeda. Perusahaan ini sudah berdiri puluhan tahun. Ayahku pemilik sebelumnya. Tapi sebelum menyerahkan semuanya kepadaku, beliau memberi satu syarat. Aku menahan napas. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup dari nol, tanpa fasilitas, tanpa nama besar keluarga. Dan aku harus menemukan pasangan yang mencintaiku, bukan karena hartaku. Jantungku berdetak makin keras. Jadi selama ini, aku bagian dari ujian, suaratu bergetar. Bukan ujian untuk menjebakmu, jawabnya cepat. Tapi ujian untuk diriku sendiri. Aku ingin tahu, apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa? Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Semua malam kelelahan, semua hinaan, semua rasa malu. Kenapa kamu tega membiarkanku dihina? Tanyaku lirih. Andri menggenggam tanganku erat. Aku tahu kamu kuat, dan setiap kali kamu dihina, aku ingin marah. Tapi aku tidak bisa mengungkapkan apapun. Karena kalau aku membela diri dengan kekuasaan, maka semuanya tidak akan tulus lagi. Aku terdiam, hatiku campur aduk antara marah, lega dan tidak percaya. Semua ini akan berakhir hari ini, lanjutnya. Dewan direksi menungguku untuk resmi mengambil alih penuh perusahaan. Dan aku ingin kamu berdiri di sampingku, bukan sebagai istri pria miskin, tapi sebagai pendamping seorang pemimpin. Mobil mulai melaju keluar dari gang sempit itu. Aku menoleh ke belakang, melihat kontrakan kecil kami semakin jauh. Tempat yang menjadi saksi air mataku, tempat aku hampir menyerah. Dan kini, pria yang selama ini kupanggil suami pengangguran, ternyata adalah sosok yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku belum sepenuhnya memahami semuanya, tapi satu hal pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Mobil itu berhenti di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Logo perusahaan terpampang besar di bagian atasnya. Orang-orang berseragam formal keluar masuk dengan wajah serius. Aku menelan ludah. Andri turun lebih dulu. Kali ini langkahnya berbeda, tegap, penuh wibawa. Beberapa orang langsung menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Andri. Direksi sudah siap di ruang utama." Aku berjalan di sampingnya, masih merasa seperti orang asing di dunia ini. Begitu masuk ke ruang rapat besar, semua orang berdiri. Deretan pria dan wanita berpakaian mahal menundukkan kepala hormat. Dan di layar besar ruangan itu terpampang jelas, Andri Wijaya, CEO. Tanganku dingin. Setelah rapat singkat dan formalitas selesai, Andri mengajakku ke ruang pribadinya. Ruangan luas dengan jendela besar menghadap kota. Di sana, seorang pria tua sudah menunggu. Wajahnya tegas tapi teduh. "Itu ayahku," bisik Andri. Aku langsung mengerti. Inilah sosok di balik semua ujian ini. Ayah Andri menatapku dengan dalam. "Kamu pasti banyak menderita," katanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Saya sengaja meminta Andri hidup tanpa fasilitas. Tanpa uang, tanpa nama keluarga. Saya ingin tahu apakah dia bisa bertahan dan apakah ada perempuan yang mau mendampinginya saat dia bukan siapa-siapa. Dadaku terasa sesak mendengar penjelasan itu secara langsung. Andri tidak pernah gagal dalam bisnis, lanjutnya. Tapi saya ingin dia belajar tentang manusia, tentang ketulusan, tentang rasa sakit. Aku menoleh ke Andri. Jadi selama ini bukan hanya aku yang diuji. Aku harus memastikan kamu bukan orang yang mencintaiku karena kekayaan,
Karena di dunia ini, terlalu banyak orang mendekat dengan niat tersembunyi. Air mataku jatuh lagi. Semua hinaan yang kuterima, semua malam penuh tangis, ternyata adalah bagian dari proses besar yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Aku hampir menyerah, bisikku. Andri mendekat. Tapi kamu tidak menyerah, dan itu yang membuatku yakin kamu adalah orang yang tepat. Ayahnya tersenyum tipis. Perusahaan ini bisa saya serahkan pada siapa saja yang pintar. Tapi pendamping hidup yang tulus, itu jauh lebih langka. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena penampilan, bukan karena status, tapi karena kesabaranku. Hari itu aku sadar, ujian bukan hanya tentang bertahan dalam kekurangan, tapi tentang membuktikan isi hati saat tidak ada yang bisa dibanggakan. Dan tanpa kusadari, aku telah melewati ujian terbesar dalam hidupku. Kini bukan lagi tentang miskin atau kaya, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat dunia terlihat kosong. Sore itu, setelah semua pertemuan selesai, Andri membawaku ke sebuah tempat yang bahkan tak pernah berani kubayangkan. Mobil mewah itu berhenti di depan gerbang tinggi berwarna hitam dengan ukiran emas. Gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan taman rapi dan air mancur besar di tengahnya. Aku menahan napas. Rumah itu bukan sekedar besar, tapi megah. Ini rumah keluarga kita, kata Andri pelan. Kata kita membuat jantungku bergetar. Saat masuk ke dalam, lantai marmer mengkilap menyambut langkahku. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit tinggi. Tangga melengkung dengan pegangan emas berdiri di tengah ruangan seperti di film-film drama. Aku terdiam. Beberapa jam lalu, aku masih berdiri di lantai semen kontrakan sempit. Sekarang, aku bahkan takut melangkah karena takut mengotori lantai mahal itu. Seorang wanita paruh baya mendekat dan menunduk hormat. "Selamat datang, Nyonya." Aku spontan menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang lain. "Nyonya?" tanyaku pelan. Andri tersenyum. "Kamu pemilik rumah ini bersamaku." Hatiku terasa campur aduk. Senang, takut, tidak percaya. Andri mengajakku berkeliling. Kamar utama sebesar 2 kali kontrakan kami dulu. Lemari pakaian sepanjang dinding, penuh gaun dan tas branded yang bahkan namanya pun belum pernah kudengar. "Semua ini untukmu," katanya. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Malam itu, kami makan malam di meja panjang dengan hidangan lengkap. Bukan mie instan, bukan telur dadar sederhana, tapi makanan yang biasanya hanya kulihat di televisi. Namun, di tengah kemewahan itu, pikiranku melayang ke masa lalu. Kontrakan kecil, ember menampung air hujan, lampu redup yang sering mati. "Apa kamu menyesal pernah hidup susah bersamaku?" tanya Andri tiba-tiba. Aku menggeleng pelan. "Justru karena masa itu, aku tahu rasanya dihargai tanpa uang," jawabku jujur. Andri senyum hangat. "Kemewahan bisa kuberikan kapan saja, tapi pengalaman hidup sederhana itu hanya kita yang punya." Hari-hari berikutnya berubah drastis. Aku punya asisten pribadi, punya kartu tanpa batas, punya akses ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa kuimpikan. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah fasilitasnya, melainkan cara orang-orang memperlakukanku. Orang yang dulu memandang rendah, kini berbicara penuh hormat. Keluarga yang dulu meragukan, kini bangga menyebut namaku. Perubahan itu terasa begitu cepat, hampir tak masuk akal. Namun di balik semua kemewahan ini, aku menyadari satu hal penting. Aku bukan berubah karena harta, aku tetap Sandra yang dulu. Hanya saja sekarang, dunia yang berubah cara memandangku. Berita tentang identitas asli Andri menyebar jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Dalam hitungan hari, keluargaku tahu, tetangga tahu, bahkan teman-teman lamaku mulai mengirim pesan panjang penuh tanda tanya dan ucapan selamat. Tiba-tiba, dunia yang dulu dingin padaku berubah hangat. Suatu sore, ibuku menelpon dengan suara yang jauh lebih lembut dari biasanya. "Maaf ya nak, dulu mama cuma khawatir." Aku tahu itu bukan sekadar khawatir, tapi aku memilih diam. Tak lama kemudian, tante yang dulu menertawakanku datang ke rumah besar kami. Kali ini, tanpa tawa meremehkan. "Rumahnya bagus sekali ya Sandra, kamu memang dari dulu anaknya sabar."
Kalimat yang dulu tak pernah keluar, kini terdengar begitu mudah diucapkan. Aku hanya tersenyum tipis. Namun yang paling mengejutkan adalah tetangga kontrakan lama. Beberapa dari mereka mendadak menghubungiku, meminta bantuan pekerjaan untuk saudara. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama usaha. Padahal dulu, merekalah yang paling sering bergosip di belakangku. Sore itu aku duduk di balkon rumah besar kami, memandang langit yang mulai jingga. Hati kecilku bergolak. Bagian dari diriku ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa aku sekarang lebih tinggi dari mereka. Ingin membuat mereka merasakan apa yang pernah kurasakan. Apa yang kamu pikirkan? Suara Andri membuyarkan lamunanku. Aku ingin mereka tahu rasanya diremehkan. Jawabku jujur. Andri berdiri di sampingku, menatap kota dari ketinggian. Balas dendam itu memuaskan sesaat, katanya tenang. Tapi harga diri yang sebenarnya bukan dibangun dari menjatuhkan orang lain. Aku terdiam. Iya benar, kalau aku membalas dengan kesombongan, apa bedanya aku dengan mereka dulu? Beberapa hari kemudian, keluarga besarku mengadakan acara lagi. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tawa mengejek. Semua menyambutku dengan senyum dan hormat. Om yang dulu bertanya sinis tentang pekerjaan Andri, kini menepuk bahunya dengan kagum. Hebat kamu Andri, kami salah menilai. Aku memperhatikan wajah-wajah itu satu persatu. Orang yang sama, sikap yang berbeda. Dan saat itulah aku benar-benar mengerti sesuatu yang pahit tapi nyata. Dunia seringkali menghormati hasil, bukan prosesnya. Mereka melihat kesuksesan, bukan perjuangan di baliknya. Tapi aku tidak lagi merasa marah seperti dulu. Karena aku tahu bagaimana rasanya berada di bawah. Aku tahu bagaimana rasanya menangis dalam diam. Dan pengalaman itu membuatku lebih kuat, bukan lebih sombong. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku menggenggam tangan Andri. Terima kasih sudah tidak membiarkanku menjadi orang yang penuh dendam, kataku pelan. Andri tersenyum. Kita naik bukan untuk membalas, tapi untuk memberi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, hatiku benar-benar tenang. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena aku memilih untuk tetap menjadi diriku sendiri. Sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Bukan hanya soal rumah besar atau mobil mewah, tapi tentang bagaimana Andri memperlakukanku setiap hari. Suatu pagi aku terbangun dan mendapati meja kecil di samping tempat tidur dipenuhi bunga segar. Di atasnya ada kartu kecil bertuliskan tangan Andri. Untuk wanita yang memilihku saat aku bukan siapa-siapa. Dadaku terasa hangat. Andri bukan tipe pria yang banyak bicara romantis, tapi tindakannya selalu lebih keras dari kata-kata. Ia membelikanku butik kecil seperti yang dulu sering kubicarakan sambil bercanda di kontrakan sempit. Waktu itu aku hanya berkata, andai suatu hari aku punya toko sendiri. Dan ia mengingatnya. Aku tidak lupa satupun mimpimu, katanya saat menyerahkan kunci butik itu. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini karena bahagia yang sulit dijelaskan. Kami mulai sering bepergian bersama, makan malam di restoran mewah, perjalanan ke luar negeri, menghadiri acara-acara besar perusahaan. Orang-orang kini memanggilku Ibu Sandra dengan penuh hormat. Tapi di tengah semua kemewahan itu, ada satu hal yang tak pernah berubah. Cara Andri menggenggam tanganku saat berjalan, cara ia memastikan aku makan lebih dulu, cara ia menatapku seolah aku tetap wanita sederhana yang dulu berdiri di lantai semen kontrakan. Suatu malam, di balkon rumah besar kami, aku bertanya pelan, kalau aku dulu menyerah, bagaimana? Andri menatapku dalam. Aku mungkin tetap jadi CEO, tapi aku tidak akan punya kamu. Jawaban itu sederhana, tapi terasa lebih mahal dari semua kekayaan di dunia ini. Aku sadar sesuatu, kemewahan ini bukan hadiah karena aku menderita, bukan pula balasan karena aku sabar. Semua ini hanyalah bagian dari hidup Andri yang sejak awal sudah ada. Yang membuatnya istimewa adalah ia memilih membagikannya denganku. Aku tidak lagi merasa rendah diri, tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Karena aku tahu, saat aku tidak punya apa-apa, aku tetap dicintai. Dan saat aku memiliki segalanya, aku tetap dihargai. Andri memang memanjakanku, memberiku dunia yang dulu hanya bisa kuimpikan. Tapi yang paling membuatku merasa seperti ratu, bukan rumahnya, bukan hartanya, melainkan kenyataan bahwa aku dicintai dengan tulus sejak hari pertama kami hidup dalam kesederhanaan. Dan kini aku mengerti, cinta sejati bukan datang saat segalanya sudah indah, tapi saat dua orang memilih bertahan, bahkan ketika dunia terlihat sulit. Dan aku bersyukur, aku tidak menyerah pada hari-hari tergelapku dulu. Hidup seringkali terlihat tidak adil di awal. Kita berjuang sendirian. Kita dihina, kita diragukan,
Bahkan orang terdekat pun bisa ikut meremehkan pilihan kita. Sandra pernah ada di titik itu. Menangis diam-diam di sudut kontrakan, merasa malu saat dihina keluarga, hampir menyerah karena lelah menghadapi tekanan. Tapi ia memilih bertahan. Dan dari situlah semuanya berubah. Kisah ini bukan sekedar tentang pria miskin yang ternyata CEO. Bukan sekedar tentang balas dendam sosial atau perubahan nasib mendadak. Ini tentang ketulusan yang diuji oleh keadaan. Tentang bagaimana cinta yang tidak bersyarat pada akhirnya menemukan jalannya sendiri. Kita sering menilai seseorang dari apa yang terlihat. Dari pakaian, dari kendaraan, dari jabatan. Padahal nilai seseorang tidak selalu tampak di permukaan. Dan terkadang orang yang terlihat paling sederhana menyimpan kekuatan paling besar. Dari kisah Sandra dan Andri kita belajar satu hal penting. Jangan meremehkan seseorang saat ia sedang berjuang. Jangan mencintai hanya karena harta. Dan jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah. Karena bisa jadi, apa yang sedang kamu jalani hari ini hanyalah proses sebelum sesuatu yang jauh lebih besar terjadi dalam hidupmu. Jika kamu berada di fase sulit, mungkin kamu sedang ditempa. Jika kamu sedang diremehkan, mungkin kamu sedang dipersiapkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kamu percaya bahwa ketulusan akan selalu menang pada akhirnya, tulis di kolom komentar. Cinta tulus akan menang. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan plot twist tak terduga. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena siapa tahu kisah selanjutnya lebih mengejutkan dari yang ini.